mungkin gak sih gue bisa beli rumah ya gitu. Eh, Pokoknya jangan kebanyakan nongkrong lah, kita harus. Bener juga loh. Terus kayak aku suka aja gitu keliling-keliling mall buat refreshing aja gitu Kak. Rumah adalah bukti cinta untuk orang terkasih dan tersayang. Sudahkah Anda memiliki rumah? Sudahkah Anda membeli rumah? Yang pastinya kemanapun Anda pergi, pasti Anda akan kembali ke rumah. Karena rumah sebagai tempat peraduan cinta kasih bersama keluarga tercinta. Seberapa penting rumah untuk milenial? Karena di masa muda mereka yang sedang semangat-semangat untuk mengumpulkan uang, apakah mereka sudah mempersiapkan atau mereka sudah memiliki planning untuk memiliki rumah? Dan di video kali ini kita akan mendengarkan opini-opini para milenial tentang seberapa pentingnya rumah untuk mereka. Langsung saja kita akan dengarkan opini para milenial tentang seberapa penting rumah untuk mereka. Kali ini dan di sore hari ini pas banget bulan Ramadan dan tentunya saya menyaksikan sendiri ya salah satu milenial yang sedang menghabiskan waktu menunggu berbuka puasa dengan main biliar. Ya, kita kenalan dulu ya. Oke, namanya siapa Mas? Muhammad Dava Nuriski, biasa dipanggil Dava. Boleh saya panggil Mas Dava berarti gitu ya. Mas Dava kesibukannya apa nih? Sekarang ya lagi ngabuburit aja sih, udah selesai kerjaan, jadinya sambil nunggu jam pulang. Sambil nunggu jam pulang, ngabuburit, main biliar. Ini termasuk salah satu hobi dari Mas Dava? Iya sih, kalau lagi di kantor terutama karena nggak ada mainan apa-apa lagi, jadi main biliar aja. Main biliar. Tapi kalau di luaran kira-kira main apa ya? Saya olahraga aja sih, jaga paling lari, kan lagi pandemi ya biar imun lah. Oh ya, bagus banget ya. Buat yang di rumah juga ya, salah satu menjaga imun adalah dengan berolahraga betul gitu ya. Terus suka nongkrong nggak sih? Nongkrong lagi jarang sih, karena ngeri juga kan. Ada beberapa kerabat juga era karena sering nongkrong, awal mulanya masih muda, nyantai, imun segala kuat gitu Mas. Cuman ternyata ada temen juga deket kena juga era, ya udahlah jaga-jaga aja sekarang. Oh berarti intensitasnya dikurangi gitu ya karena ada pandemi seperti ini. Tapi sebenarnya kalau sebelum pandemi seperti ini juga nongkrong suka dong pasti. Oh suka banget pasti. Ngopi. Nongkrong sama temen-temen sampai malam, sampai subuh bahkan. Ya. Biasanya yang diomongin apa kalau milenial sedang nongkrong dan sambil ngopi? Ada fasenya sih. Jadi sekarang karena udah mulai angkatan saya udah baru banget fresh graduate, baru pada kerja, ya akhirnya larinya terutama dari karir, terus ada beranggah ke pernikahan, sama terutama akhirnya pengen ngomongin tempat tinggal terutamanya, investasi. Tempat tinggal? Iya. Udah punya planning untuk tempat tinggal berarti ya? Oh udah. Berarti sudah punya planning untuk memiliki tempat tinggal. Karena pernikahan sama tempat tinggal ini memang kedua yang tidak bisa dipisahkan gitu. Setuju nggak? Setuju banget, betul. Jadi kalau nikah? Kalau nikah ya pasti harus punya rumah. Iya, berarti keren loh Mas Dava inilah. Salah satu milenial yang keren dan pemikirannya pasti luar biasa. Nah, untuk tempat tinggal, artinya adalah tempat tinggal itu adalah rumah. Rumah untuk kembalinya kita, kemanapun kita pergi kita akan pasti kembalinya ke rumah gitu. Apalagi mau nikah, so pasti rumah sudah harus dipersiapkan untuk bukti cinta kasih untuk nanti istri dan anak, betul? Betul banget. Setuju ya? Setuju banget. Oke. Nah untuk rumah, udah punya rumah belum nih Mas Dava? Kalau untuk rumah sih belum. Cuman dulu sih pernah ngerasainnya dulu lagi kuliah di Bandung itu apartemen. Tapi aja. beda banget. Beda banget. Beda banget dari segi punya rumah kan. Ya sorry to say aja ya, untuk pengeluaran jauh lebih parah. Mendingan jadinya punya rumah, tahu gitu mendingan kita beli rumah dari orang tua kan dibandingkan beli di apartemen gitu sih Mas. Iya. Jadi tapi kalau untuk rumah yang dibeli dengan uang sendiri pasti belum, udah pernah belum? Oh, belum. Tapi ada kenyataan untuk membeli rumah? Pengen sih, cuman rada insecure juga ya gara-gara ngeliat tanah sekarang buat terutama buat era angkatan saya ya, jadinya yang kayak mungkin gak sih gue bisa beli rumah ya gitu. Oh berarti ada kekhawatiran untuk bisa nggak sih beli rumah. Tapi kan sekarang dimudahkan, artinya kalau memang tidak bisa membeli secara cash langsung, kalau memang developer menawarkan berbagai macam promo seperti cash bertahap ataupun bisa KPR. Karena beberapa dari bank penyedia KPR ini sudah menyediakan yang namanya KPR milenial.
Kira-kira tertarik nggak sih untuk ke arah ke sana? Saya baru dengar malah itu. Baru denger ya? Baru denger. Kira-kira tertarik? Tertarik kalau misalnya ada, karena ya dibandingin untuk saya ya, kayak tanah kan harga juga udah terus naik, beda dibanding zaman dulu kan. Kalau ada program kayak gitu ya bagus banget. Bagus banget, artinya kita tidak mengeluarkan uang begitu banyak di awal karena kita bisa cicilan KPR, apalagi khusus untuk milenial. Sedangkan milenial semangat kerjanya pasti tinggi, pasti sudah ada planning untuk kedepannya untuk beli rumah pastinya kan. Seberapa penting rumah untuk Mas Dava sendiri? Penting banget, itu ibaratnya kalau buat saya yang mau berumah tangga ya, itu udah kayak pondasi sih. Masa kan kita masih, ya pasti adalah fase untuk tinggal di rumah orang tua, tapi kan nggak mungkin terus-terusan kan, pasti pengen punya rumah sendiri. Artinya setelah menikah kita akan pergi dari rumah mertua seperti itu ya? Bisa jadi. Oke, nah ada standarnya nggak sih kalau aku kalau aku sih orangnya kan biasa banget ya. Jadi yang penting kalau beli rumah itu ya untuk tempat untuk berteduh aja, tidur, terus pulang kerja, tidur dan beristirahat. Tapi karena milenial sekarang itu pemikirannya pasti beda-beda dong. Aduh pengen rumah yang bener-bener luas tanahnya yang gede, atau bahkan mungkin mereka yang punya keinginan tinggi pengen punya yang ada kolam renangnya gitu. Kalau untuk Mas Dava sendiri seperti apa? Kalau saya tipe kalau orangnya yang bertahap. Jadi sebisa saya misalnya seminimalis mungkin ya. Nggak mungkin kan ujuk-ujuk kayak karir orang tiba-tiba saya bisa ya langsung dapat yang gede, ya bertahap aja sih. Misalnya yang dapatnya yang paling standar terus harganya masuk, ya udah itu aja, itu sebagai rumah pertama. Toh kan banyak toko-toko nggak mungkin kan dimana dapat rumah tuh langsung tahu-tahu wow, ya berproses pasti kan. Jadi kayak rumah pertama, nanti rumah kedua bertahap lagi, naik lagi 2 tingkat, rumah 3 tingkat lagi, terus ya ada kolam berenang dan lain-lain, garasinya luas kayak gitu sih. Pokoknya hidup itu adalah berproses. Ketika kita tidak mungkin meminimalisir budget gitu kan, kita ambil rumah yang memang ya udahlah ya gitu kan. Nah, kalau kita sudah punya uang lagi, kita akan berproses lebih bagus gitu ya Mas Dava ya gitu. Tapi kalau untuk sekarang nih, apakah sudah ada informasi ataupun Mas Dava sendiri cari informasi tentang rumah yang kira-kira lokasinya di mana ataupun yang sudah dipengin dilihat di survei gitu? Waktu itu sih saya lupa nama ininya apa, cuman sempet sih ada beberapa rumah nih lumayan tertarik dari harganya buat milenial tuh masuk Mas KPR ya. Kalau nggak salah tuh daerah di Cikarang apa Cibitung gitu. Sekarang Cibitung ya. Cikarang Cibitung ya, luar biasa memang di sana tuh gudang perumahan, baik rumah subsidi ataupun rumah komersil tentunya ya kan. Oke Mas Dava, terakhir ya kan, kasih semangat buat teman-teman milenial ya kan, karena kalau saya perhatikan Mas Dava ini adalah milenial yang pasti yang memiliki planning yang sangat luar biasa untuk ke depan, untuk sampai dengan pernikahan, bahkan mungkin sampai nanti hari tua gitu ya. Kasih pandangan buat teman-teman kita para milenial. Buat teman-teman yang masih milenial sih, ya era atau generasi Y atau generasi Z bahkan, terutama apalagi yang baru lulus kuliah, fresh graduate, baru masuk kerja, semangat aja, nikmatin proses, nggak ada yang salah, nggak ada yang sesuai keinginan lo masing-masing, dah harus langsung instan. Menurut gue pasti ada proses, nikmatin aja, nanti juga akan ngikutin kok. Terus jangan terlalu kemakan idealis nggak ngasih lo makan. Jadi apapun yang dapat peluang ya coba aja dulu. Selama apalagi bisa ngasilin uang buat diri sendiri, nggak ngerepotin orang tua, bahkan sampai bisa ngasih orang tua, ya lo udah keren. Sisanya tinggal jangan lupa ya ditabung, jangan terlalu boros. Sesimpelnya ya dari hasil gaji ya 60% save, 40% ya udah spend. Itu aja, nggak perlu ribet-ribet ya, walaupun ada lagi sebenarnya turunannya itu. Baik, yang belum sadar tolong ya perhatikan kata-kata Mas Dava yang sudah disampaikan, dan mudah-mudahan jadi bahan pertimbangan para milenial untuk memiliki planning ya kan, untuk memiliki rumah tentunya. Mas Dava boleh mainkan kembali ya kan biliarnya, karena terima kasih sudah ngobrol bareng sama saya. Mudah-mudahan apa yang sudah menjadi planningnya semuanya dapat tercapai. Thank you Mas Dava, sampai jumpa lagi ya. Oke, thank you.
Nah, balik lagi di opini milenial tentang seberapa pentingnya rumah untuk mereka. Dan kali ini aku mau ganggu sedikit boleh sama perempuan cantik yang sangat luar biasa. Selamat sore. Sore Kak. Oke, dipanggil kakak berasa lebih muda ya kan. Kali ini lebih nyaman loh. Kalau di atas tadi kita berdiri sepanjang masa. Dan kali ini duduk santai kita. Mudah-mudahan kita ngobrol lebih santai ya. Nah, sebelumnya kita akan kenalan dulu ya. Namanya siapa nih? Rivi. Rivi ya? Rivi punya nama panjang gak sih? Ada Kak Riviani Heruning Tias Eka Putri. Ya Allah, mampus nggak namanya kan? Dipanggilnya Rivi ya. Rivi, kesibukannya apa aja nih? Apalagi ini bulan Ramadan kan? Aku sekarang cuma lagi magang aja, lagi PKL buat kampus nyusun skripsi. Terbukti ada laptop di depan kita. Oh ya, Rivi, apa namanya, suka nongkrong nggak sih? Suka nongkrong, terus suka, kan sekarang zamannya zaman luar biasa ya kan? Kayak suka ngopi gitu kan? Suka ngopi-ngopi sama teman-teman, gimana? Iya, aku suka ngopi kadang kalau misalnya, tapi karena lagi PKL kayak gini kan, jadi aku lebih nyusun waktunya tuh paling kayak hari libur, Sabtu Minggu kayak gitu. Kalau buat nongkrong-nongkrong sih cuma Sabtu Minggu aja, nggak bisa hari-hari biasa kayak gini, soalnya kan udah kerja ya, jadi capek aja kalau buat kayak gini, jadi aku lebih pulang ke rumah aja lah nongkrongnya. Istirahat gitu ya. Nah, ya, tapi kalau biasanya kalau nggak PKL, saya yakin wanita cantik ini pasti akan berpergian ke mall, bener gak sih? Tadinya iya, cuma kan karena sekarang udah jarang keluar gitu ya gara-gara semenjak corona, jadi jarang sih, nggak terlalu sering-sering banget. Iya. Ya, tapi kalau corona sudah hempas pasti akan pergi lagi gitu. Iya. Ya. Luar biasa. Ya udah nggak apa maksudnya kayak udah nggak lazim lagi gitu kan, karena memang luar biasa sekali di usia-usia yang muda gitu kan, pasti suka nge-mall gitu kan. Tapi aku mau tanya nih, ada nggak sih ya kan, kamu kan termasuk milenial, apalagi sudah siap dan sudah akan terjun ke dunia kerja gitu ya kan, pasti nanti akan punya penghasilan, bener nggak? Punya impian, punya kepengenan punya duit sendiri nggak? Pengen banget. Pengen banget dong. Kalau dari kemarin kan minta sama orang tua terus, tapi kalau sudah di dunia kerja pasti punya uang. Nah, dari uang kamu nanti yang sudah yang diterima dari kamu, ya kan, kira-kira kamu punya planning gak sih buat punya rumah? Kebayang nggak? Pengen sih Kak, pengen banget punya rumah sendiri. Apalagi kayak ya kan, soalnya enak aja gitu kalau misalnya punya rumah sendiri, pasti kan keluarga juga jadi sering ngumpul kayak gitu. Terus juga bisa buat kumpul-kumpul keluarga buat yang lain kan juga bisa. Jadi seberapa penting rumah buat kamu? Penting banget Kak. Penting banget. Penting banget. Penting banget. Kenapa? Ya aku suka aja kalau misalnya emang ada rumah kayak gitu kan, jadi kayak ada tempat buat pulang gitu. Oh ya, ada tempat buat pulang. Keren, karena kemanapun kita pergi, pasti kita akan pulang ke rumah kita masing-masing. Setuju nggak? Setuju banget Kak. Kalau aku bilang rumah itu adalah apa namanya, tempat berteduh, terus bukti cinta untuk keluarga kamu nanti, karena kan kamu tidak mungkin sendiri dan sama keluarga dong, pasti nanti akan punya pasangan dan punya anak. Setuju nggak? Setuju banget Kak. Setuju banget ya. Oke. Nah, balik lagi ngomongin masalah rumah ya kan. Ada ketakutan gak sih? Aduh, nanti aku pengen punya rumah, pengen banget, cuman bisa gak sih kebeli? Sedangkan rumah itu kan harganya ya nggak murah gitu loh. Kalau menurut kamu gimana? Aku yakin sih pasti bisa. Cuma emang belum kepikiran aja kayak nanti bakal kayak gimana buat kedepannya. Kayak pasti sih bisa sih, yakin banget pasti bisa. Yakin banget kamu pasti bisa? Iya pasti bisa kan. Pokoknya nanti Rivi punya harapan dan punya keinginan untuk memiliki rumah. Bahkan ya kan sekarang itu memiliki rumah itu mudah dan gampang gitu kan. Kamu cari aja informasi-informasi di Instagram, di sosial media ya kan. Kamu cari informasi rumah kira-kira yang harganya pas dengan kantong kamu nanti pada saat kamu sudah bekerja gitu. Emang berapa lama lagi kamu lulus? Akhir tahun ini sih harusnya udah lulus ya. Jadi udah siap ke dunia kerja gitu ya? Iya udah siap. Siap banget ya? Siap banget. Oke ya. Baiklah, gitu aja nih ya kan. Rumah udah penting banget menurut si Rivi, karena Rivi memang sekarang kan masih kuliah ya, terus sekarang baru mau masuk ke dunia kerja ya kan.
Nah, ternyata rumah menurut Rivi itu penting banget. Jadi selain untuk tempat berteduh, tempat untuk ngumpul sama keluarga gitu kan. Nah, hasil dari kerja Rivi tentunya kan dalam sebuah rumah gitu ya. Oke, gitu aja Rivi, thank you banget sudah ganggu. Iya Kak, sama-sama. Terus ada yang mau disampaikan nggak kira-kira buat teman-teman milenial harus semangat memiliki planning untuk memiliki rumah kira-kira? Pokoknya jangan kebanyakan nongkrong lah, kita harus Bener juga loh, karena kalau kebanyakan balik lagi dong, kalau kebanyakan nongkrong ya kan nanti duit dihambur-hamburkan untuk nongkrong gitu ya. Yang nggak boleh nongkrong, cuman harus bisa nanti menyisakan ya kan gitu ya. Oke lah kalau begitu, thank you Rivi sudah ngobrol bareng sama saya, milenial yang luar biasa, walaupun belum masuk ke dunia kerja tapi sudah memiliki keinginan yang sangat kuat untuk memiliki rumah tentunya. Para milenial yang masih ragu untuk memiliki rumah, jangan ragu, karena Rivi yang belum kerja pun tidak ragu. Oke, thank you, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you Rivi. Dan kita masih mencari milenial yang akan kita tanya dan kita akan dengarkan opininya mengenai seberapa penting rumah untuk mereka. Kira-kira siapa yang bisa diwawancarai di jalan ini ya? Boleh minggir sebentar Kak ke sini Kak. Oke. Sebenarnya ada beberapa yang aku pengen tanyain sih seputar milenial ya kan. Cuman kita kenalan dulu boleh kali ya? Boleh kenalan ya. Namanya siapa Kak? Nama aku Eka Novia Amanda, biasa dipanggil Manda. Oke, dengan Kak Manda yang kebetulan baru pulang kuliah kayak ini. Iya, aku baru pulang, kayak capek gitu loh. Oh capek, tapi sebentar doang ya, nggak apa-apa ya. Oke. Jadi Kak Manda ini statusnya berkuliah ya kan, masih kuliah. Tapi akan kita tanya dan kita akan dengar opininya. Seberapa penting rumah untuk seorang milenial seperti Manda? Menurut aku itu sangat penting ya, soalnya kayak rumah tuh nomor satu gitu buat kita pulang gitu, tempat istirahat buat segala macamnya gitu. Itu aja sih Kak. Untuk saat ini masih bersama orang tua atau ngekos? Oh, aku masih tinggal sama orang tua. Masih tinggal sama orang tua gitu ya. Terus kesibukannya cuman kuliah aja. Ini kuliah semester berapa? Aku kuliah baru masuk aja kok. Oh baru masuk aja, tapi nggak apa-apa lah kita akan tanya karena Manda ini merupakan salah satu milenial yang sangat luar biasa tentunya, yang kayaknya sih kalau lihat memiliki semangat tinggi nanti setelah bekerja akan memikirkan masa depan gitu ya. Kak Manda, kalau boleh dibilang rutinitas atau keseringan untuk nongkrong itu seberapa sering sih? Aku suka, cuma kayak nggak begitu sering gitu loh Kak. Kayak aku lebih ngabisin buat belajar nanti kuliah, soalnya aku baru masuk juga kan. Ya, gitu. Oh baru masuk, jadi kalau untuk nongki kayaknya sudah dikurangi. Iya. Tapi kalau untuk jalan-jalan ke mall gimana dong? Karena apalagi seorang wanita gitu kan, pasti suka banget nge-mall. Apalagi kalau lihat diskonan sale yang begitu banyak, pasti tertarik. Nah seberapa sering ke mall? Ya sering sih, kayak maksudnya siapa sih cewek yang nggak naksir gitu, kayak banyak banget gitu. Terus kayak aku suka aja gitu keliling-keliling mall buat refreshing aja gitu Kak. Oh gitu ya. Nah kalau tadi keliling-keliling mall terus nongki-nongki, biasanya nongkinya sama siapa nih? Sama temen-temen aku, kayak lebih ke teman-teman kuliah karena baru masuk juga kan. Jadi kayak kita aware buat ngumpul sama temen-temen. Biasanya apa aja yang diobrolin? Ya apa aja sih Kak, kayak ya random gitu, banyak aja apa aja diomongin gitu. Tapi pernah nggak sih kayak pas lagi ngobrol gitu agak serius ngomongin masa depan gitu, nanti aku punya pacar, terus punya pacarnya serius, terus punya suami, terus nanti nikah, punya anak, terus mempersiapkan tentang rumah dan lain sebagainya. Pernah nggak sih ada obrolan seperti itu? Yang pasti sih pernah, kayak buat kedepannya tuh lebih baik lagi, apalagi kita ya pasti ada rencana buat kedepannya gitu, apalagi buat beli rumah itu pasti nomor satu sih Kak. Berarti ada cita-cita dong untuk membeli rumah? Ya pasti ada, yang pasti ada, itu nomor satu. Itu nomor satu ya pastinya ya. Jadi ada cita-cita untuk seorang Manda, seorang milenial yang akan memikirkan masa depan dengan memiliki rumah. Kalau menurut Manda, standar rumah yang pengen Manda miliki itu seperti apa sih? Aku sih yang tipe orang yang gak ribet ya, kayak maksudnya yang sederhana aja dan bisa bikin aku nyaman gitu. Kayak ya udah gitu. Oh berarti yang penting nyaman, yang penting bisa untuk berteduh bersama keluarga tentunya ya. Nah satu lagi, ada kepikiran gak sih, ada ketakutan nanti beli rumah harganya mahal, terus gimana caranya gitu, ada gak sih?
ada sih Kak, kayak aduh gitu, kayak masih gimana ya gitu. Harganya mahal gitu Iya, ya? karena semakin naik juga harganya, terus bingung juga mau kayak gimana gitu, tapi ada sih planning buat kedepannya buat beli gitu. Luar biasa. Seorang Manda, seorang milenial yang mau diganggu waktunya untuk ngobrol bareng sama aku di sini tentang seberapa penting rumah. Ternyata rumah itu penting walaupun masih di usia muda gitu kan, belum bekerja, tapi seorang Manda ini memiliki cita-cita untuk memiliki rumah. Dan yang pasti untuk milenial yang di rumah, coba ingetin jangan lupa untuk seperti Manda. Silakan Manda, boleh ingetin nggak? Buat teman-teman di sana gitu, sisihin uang buat nabung gitu, buat masa depan juga, apalagi rumah itu nomor satu ya Kak, kayak penting banget gitu, jangan buang-buang waktu kalian dengan sia-sia aja sih. Luar biasa. Jadi boleh nongkrong ya kan, tapi jangan terlalu sering ya kan. S2 sisih dan sisa. Dan yang pastinya untuk teman-teman di rumah, teman-teman milenial di rumah, jangan lupa S2 itu ya. Thank you Manda. Iya Kak. Oke, sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Dadah Kak Manda, terima kasih banyak ya. Bye. Lelah juga hari ini ya, tapi luar biasa sekali karena saya pribadi sudah bisa mendengarkan opini dari beberapa milenial yang saya sambangi tentunya, baik di kantor ataupun tadi sempat di jalan juga pastinya ya. Jadi sudah ada opini dari mereka yang menguatkan bahwa ternyata rumah itu penting banget buat kita miliki. Karena kemanapun kita akan pergi, kita akan kembali ke rumah. Tapi gimana caranya kita bisa memiliki rumah itu? Kamu bisa lihat video kita sebelumnya di YouTube kita di PT Anugerah Wisnu Wicaksana. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.